turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom, selamat pagi, saudara kita bersama-sama kembali di RHS, Renungan Harian Sulung. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kasih karunia Tuhan tidak henti-hentinya yang terus melimpah dalam hidup kami, mencukupi, memelihara dalam setiap kehidupan yang kami jalani, bahkan semua beban-beban pergumulan hidup kami. Terima kasih hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjutkan sampai pada Yohanes pasal 5 ayat yang ke-9 hingga yang ke-11. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakannya kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Oh saudara, luar biasa saudara ya. Angkat tilammu dan berjalanlah. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ketika perkataan Tuhan Yesus itu dituruti, ditaati dengan segenap hati, ayo bangun, ayo angkat tilammu dan berjalanlah. Sekarang Kairos itu yang merupakan anugerah peristiwa yang luar biasa di sepanjang hidupnya terjadi di depannya. Dan tidak pernah seorang pun yang berkata demikian kepada si lumpuh, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan saat itu juga benar-benar Tuhan memampukan si lumpuh itu mengangkat tilamnya, berdiri, berjalan, dan si lumpuh pulang dengan sukacita. Lah di dalam perjalanan itu saudara, ternyata akhirnya si lumpuh bertemu dengan orang-orang Yahudi. Saudara, apa respon orang-orang Yahudi itu ketika melihat si lumpuh itu mengangkat tilamnya? Oh saudara, langsung spontan ya, orang lumpuh itu ditegur ya, hai li lumpuh ya, si lumpuh gitu ya. Kamu tahu enggak hukum kita, hukum Taurat kita, bahwa tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Dan sekarang engkau memikul tilammu. Saudara, dengan polosnya, dengan jujurnya, si lumpuh menjawab, aku disuruh. Ada orang yang menyembuhkan aku. Berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka aku angkat tilam ini dan ternyata aku betul-betul bisa berjalan. Orang itulah yang menyuruh aku. Siapa orang itu? Ya, besok kita renungkan siapa orang itu. Tetapi di sini kita melihat saudara, bahwa orang-orang Yahudi itu memegang hukum Taurat kencengnya luar biasa gitu ya. Orang-orang Yahudi memegang hukum itu ketatnya luar biasa, sehingga terjadi apa yang namanya legalistik. Saudara, apa itu legalistik? Saya mentaati hukum dengan sempurna. Sekalipun di dalam menjalankan hukum itu secara legal, yang menjadi legalistik, saudara, dapat kehilangan maknanya. Saudara, itulah yang terjadi kepada orang-orang Yahudi yang memegang hukum Taurat, bahkan menambah-nambahi hukum Taurat dengan aturan-aturan yang tetek bengek, dan semua itu ditaati dengan baik.
Sehingga orang yang mentaati hukum itu, menjalankan peraturan hukum itu, tetapi saudara sayangnya apa? Mereka tidak tahu makna dari hukum itu. Mereka tidak tahu arti dari hukum itu. Mereka tidak mengerti mengapa hukum itu harus dilakukan. Wah, saudara, bukankah sesuatu yang sangat bahaya sekali? Seolah-olah hanya mentaati hukum. Saya orang yang taat pada hukum. Saya orang yang taat pada aturan. Tapi saya tidak ngerti kenapa saya mentaati hukum itu. Kenapa saya menjalankan peraturan itu. Di balik semuanya ada makna apa dari aturan-aturan itu. Sehingga saya taat. Saya tidak ngerti. Saudara, ada hukum yang mengatakan jangan berzina. Oh saudara, saya ketat sekali untuk hukum itu. Ya. Saya tidak akan berzina, saya tidak akan berselingkuh. Karena itu melanggar hukum yang Tuhan berikan. Tetapi ketika saat saya justru mentaati hukum, tidak berzina. Tapi dalam realita rumah tangga saya ada KDRT. Saya menyakiti pasangan saya, entah suami saya, entah istri saya. Hormatilah orang tuamu. Oh, saya mentaati orang tua saya. Tetapi realita hidupnya saya membuat orang tua saya jengkel bahkan sampai mati gitu ya. Nah, saudara, itu seolah-olah mentaati hukum tetapi tidak mengerti sebetulnya hukum itu dilakukan untuk apa. Oh saudara, orang yang legalistik. Orang yang kelihatan sekali mentaati hukum, tetapi sebenarnya orang itu menghindari hukum-hukum yang lain. Saudara, saya ulang lagi saudara ya. Orang yang legalistik adalah orang yang mentaati hukum-hukum itu dengan baik, tetapi sebetulnya dia menghindari hukum-hukum yang lain. Contohnya apa? Hukum kasih yang ada di balik hukum-hukum itu tidak pernah dibahas, tidak pernah direnungkan, tidak pernah dimengerti, tidak pernah dihayati, apalagi dilakukan. Bahwa hukum Taurat itu diberikan Allah, semuanya diringkes hanya dalam satu kalimat, yaitu hukum kasih. Kasih itulah yang harus melebihi semua hukum. Kasih itu harus melebihi semua peraturan-peraturan yang ada. Tapi itu tidak pernah dilihat. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh yang konkret sekali. Orang Samaria yang baik hati ya saudara. Orang Samaria itu musuh bebuyutan orang Yahudi. Kenapa? Karena dianggap orang Samaria itu orang yang sudah tidak murni keyahudiannya gitu ya. Mereka hidupnya campur baur, gak karuan di dalam pernikahan. Sehingga keturunan-keturunan mereka seolah-olah bukan Yahudi yang asli. Sehingga orang Samaria itu dimusuhi. Tetapi saudara, kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang luar biasa. Ada seorang yang berjalan dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Di tengah jalan, di tengah hutan itu dirampok, kemudian dia setengah mati. Saudara. Namanya orang setengah mati ya, terkapar ya. Di situ ya, sudah nggak bisa apa-apa. Mungkin sudah setengah hari lebih tidak ada yang menolong sehingga lemes. Lalu lewatlah imam. Lewatlah orang Lewi. Saudara, ada aturan bagi imam, ada aturan bagi orang Lewi. Kalau melihat sesuatu mayat yang tergeletak, jangan disentuh karena itu najis. Tapi bagaimana dengan orang Samaria? Saudara, yang dirampok itu orang Yahudi, saudara. Orang Samaria yang dimusuhi orang Yahudi. Orang Samaria itu mendekat. Orang Samaria itu memegang. Orang Samaria itu melihat, loh ini masih ada detak jantungnya gitu ya. Orang Samaria langsung membalut luka-lukanya supaya darah itu tidak semakin keluar. Dibalut, dibersihi, digendong, diangkat ke keledainya dan dibawa ke rumah sakit. Dan di sana diopnamkan, di sana dibayari. Kalau kurang aku datang nanti bayar lagi untuk menjenguk. Pertanyaannya, siapa yang mengasihi orang itu? Saudara, mereka bisa menjawab orang Samaria yang murah hati. Saudara, orang Lewi, imam-imam mentaati hukum. Tapi hukum yang dilakukan, hukum yang ditaati
tidak pernah melihat makna di balik hukum itu, sehingga kasih yang menolong jiwa yang hampir mati ini tidak pernah dilakukan. Nah, saudara, hati-hati ketika kita seolah-olah menjadi orang yang setia, orang yang baik, orang yang taat pada hukum dan peraturan. Teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi apa, saudara? Tuhan Yesus mengatakan, turutilah orang Farisi, ya, lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan perbuatan-perbuatannya engkau turuti. Saudara, kenapa? Karena orang Farisi hanya pintar mengajar, orang Farisi hanya bisa memaparkan hukum, tetapi jangan perbuatan-perbuatannya. Itulah yang ditegur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatannya bertentangan semuanya dengan hukum-hukum yang dia lakukan, dengan hukum-hukum yang dia kasihi. Oh saudara, orang-orang Yahudi tidak berbuat apapun kepada si lumpuh ini. Saya percaya saudara, orang-orang Yahudi tahu. Karena sudah 38 tahun ada orang yang berbaring di kolam Bethesda. Di samping kolam itu, di rumah Bethesda itu, rumah yang penuh belas kasihan, tetapi dia tidak mendapatkan pertolongan dan belas kasihan. Hanya Tuhan Yesus yang datang, yang menolong, yang memberikan belas kasihan. Dan dia berkata, angkatlah sekarang tilammu. Walaupun itu hari Sabat, ya, pergilah, bangunlah, berjalanlah. Disinilah kita melihat bukan Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Aku datang untuk mengisi hukum Taurat yang tidak mampu kamu lakukan. Aku lakukan karena aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum yang kau lakukan itu aku genapi dengan hukum kasih. Oh saudara, bagus, luar biasa bagian ini mengingatkan kepada kita. Apakah saudara dan saya, ayo kita renungkan di sini, menjadi orang-orang Kristen yang taat pada hukum Tuhan, yang taat pada firman Tuhan, yang nuruti kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara ngerti enggak maknanya? Saudara tahu enggak di balik itu kenapa aku harus setia, harus taat? Kalau enggak, carilah, ya, temukanlah. Di balik saudara dan saya mentaati firman Tuhan, maka di sana kita akan melihat kasih setia Allah yang luar biasa, yang melihat, yang merawat, yang meramut, yang menjaga, yang memelihara saudara dan saya, sehingga kita boleh mentaati hukum Allah dengan baik. Ya. Oleh karena itu, bukan mentaati, tapi saya tidak tahu. Ya, tetapi saya mentaati, saya tahu makna dari hukum itu. Saudara, mari kita masuk di dalam saat teduh. Pujian ini yang membawa kita untuk menghayati anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kasih dari surga, kasih yang diberikan sekalipun itu hari Sabat, sekalipun orang Yahudi mengatakan tidak boleh bekerja dan tidak boleh mengangkat tilammu, tapi kasih dari surga itulah yang menghampiri si lumpuh. Kasih dari Bapa surgawi itulah yang berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itulah kasih Tuhan Yesus yang mengalir kepada si lumpuh, yang boleh menenangkan hatinya, yang boleh mengangkat segala beban hidupnya. Kasih yang dari tempat tinggi sekarang mengalir. Ia mengalir dalam seluruh kehidupan si lumpuh itu untuk memberikan kemenangan.
Oh, mengalir dan terus mengalir. Kasih Bapa itu memberi pemulihan kepada si lembu yang sudah 38 tahun terus berbaring. Kasih Dari surga memenuhi tempat ini. Amin, saudara. Kasih dari Bapa surgawi yang melawat hidup saudara dan saya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, di hatimu, untuk memulihkan engkau. Mengalir kasih dari Tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Apa yang jadi komitmen saudara dan saya sekarang? Apakah engkau dan aku mau membuat komitmen, Tuhan, aku mau menjalani hukum-Mu. Tuhan, aku mau mentaati aturan-Mu. Tuhan, aku mau belajar bahwa hukum-hukum yang Tuhan berikan hanya satu, untuk menyatakan hukum kasih Allah Bapa kepadaku dan hukum kasih itu kepada sesamaku. Amin. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan ingatkan kami, ketika kami boleh mentaati hukum-hukum Tuhan, kami boleh mentaati aturan-aturan yang Tuhan berikan. Itu semua menjadi bagian untuk kami boleh semakin menghayati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi hidup kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami juga mampu mengalirkan kasih itu dalam realita hidup kami. Dan suami, dan istri, anak-anak, orang tua kami, rekan-rekan kerja kami, semuanya ya Tuhan. Dimanapun kami berada. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai berjumpa esok hari. Faith at home. Biarlah iman itu bertumbuh melalui keluarga kita. Amin. Joy has come.